kembali di season 2 PyCon ID 2021 masih bersama saya Lutfi Zuhri. Sekarang bersama saya ada Mbak Citra Hasana Sagala. Beliau adalah Solution Engineer di SRI Indonesia. Kalau belum tahu apa itu SRI, ini adalah simbahnya semua GIS ya Mbak ya, Geographic Information System. Ya kan? Sudah ada dari tahun berapa ya? Udah tahun mencukupan nggak ya mungkin ya? Belakangan sejak Python juga banyak menarik bagi orang-orang Geographic Information System. SRI juga banyak punya solusi baru ya. Jadi nanti Mbak Citra akan menjelaskan topik yang akan dibawakan adalah monitoring hotspot secara real time. Mbak Citra sendiri memang menyukai GIS dan suka baca-baca buku tentang sosial untuk memberikan banyak ide dalam membuat solusi di pekerjaannya. Materi yang disampaikan semoga bisa bermanfaat. Tadi ada hubungan juga dengan sesi pertama dari BPS ya, bahwa citra satelit sering dipakai juga untuk banyak aspek baik di pemerintahan maupun di swasta. Jadi semoga bisa membantu juga untuk secara teknis bisa membantu workflow dan otomasi untuk analisis data spesial. Jadi untuk Mbak Citra, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Lutfi. Silakan share screen-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga udah pada makan siang ya. Jadi bisa mencerna sedikit tentang materi saya. Sebenarnya ini materi yang bisa dikatakan levelnya untuk semua ya, bisa dari beginner juga. Mungkin mohon maaf kalau judulnya terlalu clickbait. Sebenarnya nggak real time banget, tapi bisa dikatakan real time gitu ya. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang pengertian hotspotnya itu sebatas ini internet. Nah, hotspot di sini bukan tentang internet, tapi lebih ke fire hotspot ya, atau titik panas api. Perkenalkan dulu, nama saya Citra, saya Solution Engineer di Esri Indonesia. Nah, hari ini saya membawakan tentang monitoring hotspot secara near real time. Kira-kira ini konten yang akan saya bawakan hari ini. Kenapa sih solusi ini penting gitu ya? Jadi seperti yang kita tahu, kalau di 2019 itu hampir setiap hari kita lihat berita tentang kebakaran ya di Sumatera gitu. Dan kebakaran yang besar itu dia membakar sekitar 1 juta hektar gitu ya. Bayangkan aja 1 juta hektar, sedangkan kalau rumah kita paling berapa kali berapa meter gitu ya. Jadi kalau 1 hektar itu bisa berapa banyak penduduk yang tinggal di situ gitu, atau berapa banyak hutan yang habis gara-gara kebakaran itu. Nah, jadi kita sebutnya biasanya menyingkatnya karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini data dari KLHK gitu ya. Kalau teman-teman mau explore di Sipongi itu sebenarnya udah banyak statistiknya gitu ya. Terus lahan Indonesia itu ada berapa banyak sih gitu, hutannya dan lain-lain. Nah, untuk kebakaran sendiri dari data ya dari 2016 itu sebenarnya kebakaran tetap terjadi ya sampai tahun ini tuh, cuma dia luasnya tidak separah di tahun 2019. Nah, terus sebenarnya apa sih dampaknya dari kebakaran hutan dan lahan ini gitu? Yang pertama rusaknya ekosistem gitu ya. Jadi pasti kita sering lihat foto-foto yang mengenaskan gitu ya, orang utan yang dia berada di lahan yang rusak gitu, terus gak ada hutan lagi yang buat dia untuk cari makanan misalnya gitu. Nah, mungkin kita tahu dampak kebakaran ini tuh untuk flora gitu, karena untuk hutan sendiri kan bisa menghasilkan oksigen yang banyak untuk manusia. Tapi kalau fauna terancam itu apa sih dampaknya gitu? Mungkin kalau dulu kita belajar di SD gitu ya, piramida makanan gitu ya, ada mulai dari misalnya dari ujung sampai ke bawah itu ada fauna-fauna yang terhubung. Misalnya kalau saja ular gitu, ular habis gitu ya di muka bumi ini, maka nggak ada lagi yang mau makan tikus gitu misalnya kan. Jadi
lahan padinya bisa aja kena hama tikus ini. Jadi secara ekosistem juga tidak stabil lagi ya kalau dari sisi flora dan fauna ini hilang di sistem ekosistem kita gitu, jadi tidak stabil. Terus tentu saja asapnya, kalau teman-teman bakar sampah aja itu sebenarnya kan asapnya tuh ini ya perih banget di mata, apalagi untuk pernafasan gitu ya. Jadi banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh asap kebakaran hutan ini, terutama ISPA. Nah, banyak riset juga yang meneliti di tahun 2019 itu penyakit ISPA di daerah Riau dan sekitarnya itu meningkat gitu ya. Ini bisa menyebabkan kematian juga untuk yang rentan, misalnya anak-anak dan orang tua misalnya gitu. Nah, kabut asap ini juga nggak hanya untuk berpengaruh ke kesehatan ya, tapi jarak pandang, transportasi, misalnya udara gitu ya. Misalnya asapnya bisa sampai negara tetangga gitu ya, dan negara tetangga bisa jadi klaim ke kita gitu. Ini penanganan asapnya seperti apa gitu kan, jadi kita kadang dituntut ya sama negara sebelah gitu karena kabut asapnya bisa menghalangi penerbangan justru. Terus ya kita tahu kalau hutan gundul ya banyak efek yang disebabkan tanah longsor, banjir yang mungkin kalau baru-baru ini beritanya tuh di Sintang ya di Kalimantan banjirnya luar biasa. Itu juga karena hutan untuk menampung airnya juga udah sedikit gitu ya. Asapnya juga tersebar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kebakaran sebanyak 1 juta hektar tadi gitu, asapnya itu nggak berhenti dalam 1 hari atau setelah apinya padam, tapi bisa jadi beberapa bulan ke depan itu asapnya bisa uh, membuat dampak yang lebih banyak, termasuk salah satunya itu ini ya untuk jadi penyebab besarnya global warming gitu atau climate change. Jadi dampaknya juga nggak hanya untuk di sekitar kita, tapi untuk bumi kita juga parah. Nah, sumber air bersihnya juga berkurang dan pasti terjadi bencana kekeringan kan karena pohon tadi udah hutan tadi kita udah berkurang hutan kita ya. Apa sih penyebab kebakaran hutan dan lahan ini pada umumnya itu wetlands.org itu meneliti gitu ya. Ternyata 99% ini tuh penyebabnya adalah manusia gitu ya. Mulai dari pembakaran vegetasi dengan cara paling cepat buka lahan untuk perkebunan itu kan kadang-kadang ini ya dibakar aja gitu sampai habis daripada ditebang satu-satu itu kan memakan waktu gitu. Terus aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam ini misalnya kalau ada pemburu gitu ya ke hutan, terus dia ngerokok misalnya, nah si rokok ini misalnya dia di daerah yang memang cepat terbakar gitu ya, jadi bisa jadi penyebab kebakaran juga. Dan penguasaan lahan tadi lebih ke yang tadi ya, buka lahan untuk perkebunan dan lain-lain. Nah, selain itu apa sih faktor pendukungnya? Kan nggak mungkin ya asap rokok jatuh terus kebakaran gitu ya, tapi ada faktor pendukungnya yang biasanya kebakaran itu terjadi di bulan Mei dan November karena di situ dia Indonesia itu curah hujannya sangat rendah, terus intensitas panasnya juga tinggi gitu ya. Untuk apalagi di daerah-daerah yang dia dekat garis khatulistiwa tuh. Nah, terus adanya gejala El Nino. El Nino ini angin panas gitu ya dari suhu permukaan laut gitu ya, kayak badai panas gitu. Jadi kalau biasanya sih dia terjadi di ini ya, sekitar 4 tahunan dan di akhir tahun gitu. Cuma mungkin sekarang kalau kita lihat nih, kayaknya hampir setiap tahun kita dapat berita ada badai El Nino dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga faktor pendukungnya itu dari alam sendiri gitu. Nah, terus kekeringan lahan gambut saat musim kemarau, jadi masalah kita tuh nggak hanya kekurangan hutan saja ya, hutan hijau gitu, tapi juga lahan gambut karena lahan gambut ini tuh dia kalau terbakar
dia nggak hanya satu titik yang kena, jadi apinya itu menjalar lewat yang air di bawah permukaan gitu ya. Jadi kebakarannya bisa jadi lebih luas kalau terjadi di lahan gambut. Dan lahan gambut ini di masyarakat sendiri itu dia buka kanal sama parit, jadi kering dia, lahan gambutnya biasanya dia basah jadi kering. Nah, jadi saat musim kemarau tuh jadi lebih panas gitu, karena si lahan gambut ini kan fungsinya banyak ya. Mungkin banyaklah risetnya, saya juga nggak terlalu banyak tahu, tapi pada intinya dia penyimpan karbon yang cukup lumayan banyak ya. Jadi saat musim kemarau dia tidak terlalu kering. Tapi kalau lahan gambutnya berkurang, maka faktor kerawanan untuk karhutlanya jadi lebih tinggi gitu. Nah, terus tindakan pencegahan apa sih yang bisa dilakukan gitu ya sekarang kalau ternyata emang ada faktor alam yang mendukung tadi ya, mendukung kebakaran tadi gitu. Nah, salah satunya itu menurut KLHK yaitu pemantauan fire hotspot ya, atau titik panas. Dan ini tuh dia biasanya diidentifikasi di area yang dia pernah terjadi kebakaran hutan gitu. Nah, teknologi yang dipakai itu penginderaan jauh. Tadi mungkin di sesi yang pertama ada yang membahas ini ya, tentang penginderaan jauh gitu ya, citra satelit. Nah, di sini juga bisa, jadi citra satelit itu tuh bisa dimanfaatkan juga untuk memantau si fire hotspot ini gitu. Nah, gimana sih cara ngedeteknya? Jadi sebenarnya NASA itu kan punya satelit gitu ya, satelit, terus dia punya sensor. Nah, si sensor ini yang ngedetek ada fire hotspot apa enggak. Nah, fire hotspot itu dia daerah yang suhu permukaannya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Berdasarkan ada ininya ya, threshold-nya gitu, yang diperoleh dari satelit itu. Nah, bukan ini aja ya, bukan sensor suhu yang kayak biasa kita lihat gitu ya, sensor suhu untuk ngedetek berapa derajat Celcius, nggak hanya itu, tapi si sensor ini tuh dilengkapi dengan algoritma ya, untuk ngedetek apakah benar ini teridentifikasi sebagai hotspot yang dari kebakaran, atau emang suhu bumi yang tinggi gitu. Jadi kalau dilihat nih di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan ada cara ngedeteknya. Nah, jadi misalnya ada titik hotspot yang muncul gitu di datanya gitu, tapi belum tentu koordinatnya itu pas di daerah itu ada kebakaran. Nah, jadi dia si satelit ini juga cara kerjanya nggak presisi gitu ya, langsung di titik itu ada kebakaran, tapi ketika ada kebakaran kan suhunya jadi naik. Nah, terus biasanya dia dihitung dari satu area kayak grid gitu ya, kotak 1 kilometer persegi gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 kebakaran di 500 meter, masih di dalam ruang lingkup 500 meter, dia masih mengenerate satu titik hotspot gitu. Tapi kalau misalnya kebakarannya besar gitu, bisa mencapai 1 kilometer persegi areanya, nah maka hotspotnya itu jadi di generate lebih banyak gitu. Makanya kalau ada hotspot yang dia berkumpul dan banyak, berarti ada kebakaran yang besar di daerah itu gitu, atau kebakaran yang dia ruang lingkupnya lebih luas. Nah, jadi tadi kan udah ada algoritma di sensornya tuh. Jadi mereka buat kayak semacam tingkat kepercayaannya ya. Ini tuh seberapa tinggi sih peluangnya dia titik kebakaran gitu. Jadi ada yang dia rendah, ada yang nominal, dan tinggi. Nah, tinggi ini biasanya dia benar-benar ada kebakaran. Nah, biasanya kalau ada yang daerah yang dia confidence intervalnya itu tinggi, maka si petugas lapangan biasanya langsung ke lokasi untuk nge-inspect apakah benar terjadi kebakaran atau enggak. Nah, data yang saya pakai untuk boundary sendiri, karena kan data yang dari NASA itu dia seluruh dunia ya, jadi kita pengen ambil yang dari Indonesia aja. Jadi saya ambil untuk batas administrasi Indonesia sendiri, saya ambil dari humdata.go.id.
.org, terus Fire Hotspot-nya dari NASA. Nah, tools yang saya gunakan cuma ada 2, itu ArcGIS. ArcGIS ini kayak software untuk pengolahan data-data spasial gitu ya, untuk analisis spasial dan sebagainya. Nah, Jupyter Notebook mungkin teman-teman udah familiar. Untuk prosesnya sendiri cuma 3 ini ya, simple sekali gitu. Di script-nya bisa kita otomasi untuk download data, terus clipping, lalu kita publish datanya ke web service. Jadi bisa diupdate secara berkala gitu ya. Untuk package yang saya gunakan, mungkin teman-teman untuk yang saya checklist itu udah familiar lah ya, untuk kayak URL-lib, OS, Pandas sudah inilah ya, udah familiar. Tapi ada package tambahan kayak ARPy dan ArcGIS. Jadi si ARPy ini tuh built-in ketika kita install ada namanya ArcGIS, dia aplikasi desktop. Jadi ketika kita install si desktop ini itu bakal nge-generate package si ARPy ini gitu. Nah, si ARPy ini fungsinya banyak, tapi dia khusus untuk spesifik untuk geoprocessing ya. Kayak tadi ada proses clipping itu kita sebut geoprocessing. Nah, untuk library ArcGIS ini lebih ke tadi ya, kita kan mau publish ke web service, jadi kita butuh package ini untuk connect ke ArcGIS service API-nya. Untuk download datanya tadi teman-teman bisa ke websitenya NASA gitu ya, namanya FIRMS, Fire Information for Resource Management System. Di sini sebenarnya ada keterangannya juga kalau kan kita pengennya near real time ya, jadi antara 24 jam terakhir, 48 jam terakhir, atau seminggu ke belakang gitu ya datanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau riset gitu ya tentang misalnya ada periodikal gitu ya, dihubungkan dengan data cuaca dan lain-lain, itu bisa kita request data dari tahun misalnya 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, itu kita bisa request di sini, tapi kita harus email dulu si NASA-nya. Nah, ini bentukan datanya gitu, ada pilihannya ya, bisa shapefile. Shapefile ini dia format yang biasa udah familiar lah ya di GIS gitu. Data yang dia tuh udah ada unsur spasialnya di dalam. Terus ada Google Earth KML yang mungkin lebih biasa pakai Google gitu ya. Atau yang CSV untuk teman-teman yang lebih familiar dengan data tabular. Nah, yang kita pakai itu pasti yang Southeast Asia ya. Nah, saya ambilnya MODIS, jadi sebenarnya ada beberapa sensor ya yang bisa dipakai gitu, ada MODIS, FIRST, dengan resolusi sekian gitu ya. Yang masing-masing ada pengertiannya lah. Nah, jadi kita ambil untuk 3 waktu ini gitu datanya. Jadi si data ini nanti dia nge-generate URL, datanya disimpan di mana gitu. Nah, MODIS ini sendiri tuh dia kayak instrumen. Jadi ada Satellitera namanya. Nah, di dalam Satellitera itu ada instrumen banyak. Nah, salah satunya si MODIS. Biasanya nyebutnya kita Terra MODIS. Nah, si MODIS ini nggak hanya untuk monitoring titik api ya, tapi bisa jadi kayak fase tanam padi gitu, untuk potensi penangkapan ikan dan lain-lain gitu, banyak fungsinya. Jadi salah satunya untuk monitoring titik api kebakaran hutan. Nah, untuk download data sendiri tadi ya kan kita udah URL-nya tuh kita copy-in gitu ya. Dia emang bentuknya zip karena shapefile sendiri itu dia ada ininya ya, kayak dependency file gitu. Jadi kayak karena dia berbentuk objek gitu ya, jadi bisa ada kayak DBF ini lebih ke database-nya, maksudnya kayak bentuk data tabularnya gitu. Untuk PRJ-nya lebih ke projection-nya apa gitu. Jadi kan macam-macam tuh, ada projection yang dia meter, ada yang degree dan lain-lain gitu. Jadi ada turunannya nanti
di zip ini tuh ada file-file ini setelah kita ekstrak. Jadi yang perlu dibaca mungkin yang .shp gitu. Karena di shp tuh udah ada kayak semacam linknya ya ke file-file yang lainnya gitu. Nah, clipping ini sendiri kayak kita tuh ngeselect tapi by spatial features gitu. Jadi misalnya tadi titik-titik yang banyak ini kita pengen ambil yang dia dalam radius berapa meter doang titiknya gitu. Nah, nanti jadi outputnya itu udah terselect secara range area yang kita pengen gitu. Jadi contohnya kalau inputnya itu tadi Southeast Asia ya, kenapa kita butuh clipping ini gitu, tadi kan yang disediain NASA tuh dia se-Asia Tenggara gitu, tapi kita pengen ambil yang Indonesia doang, jadi kita clip feature tadi pakai Indonesian boundaries, terus outputnya jadi nanti udah spesifik ke negara Indonesia aja gitu. Nah, untuk clipping sendiri tadi ya kita yang pakai ARPy, package ARPy, namanya clip analysis. Nah, tadi kan sebenarnya ada pilihan untuk file ini ya, kayak CSV, bisa save file. Nah, untuk ARPy sendiri dia emang ngebacanya langsung save file itu bisa gitu. Tapi kalau CSV kita harus tetap ubah dulu si CSV ini jadi objek spasial gitu ya. Kan ada longitude latitude-nya tuh, tapi kita harus ubah dulu ke objek spasial. Jadi mending kita pakai yang SHP langsung untuk bisa di clipping langsung gitu ya. Nah, hasil si clipping ini tadi dari SHP tadi kita bisa export outputnya sebagai CSV. Jadi si CSV ini tuh udah hasil filter tadi ya yang di Indonesia doang. Tadi pakai package ArcGIS gitu ya. Si package ArcGIS ini bisa ngubah data frame ke dalam bentuk spasial gitu, spasial object. Tapi sebaliknya juga dari spasial object dia bisa ubah ke CSV tadi gitu. Jadi CSV-nya tuh nanti ada output kayak tipe datanya point atau ring gitu ya, atau line gitu. Terus koordinatnya apa aja gitu. Nanti outputnya sendiri udah jadi bentuk CSV hasil clippingnya. Nah, untuk nge-publish-nya di untuk web service-nya, jadi ArcGIS tuh si ArcGIS Online ini tuh punya tampilan kayak CMS gitu ya, Content Management System. Nah, nanti yang kita butuhin dari si Content Management System ini adalah portalnya di alamat mana, terus itemnya itu kayak service kosongan gitu ya, service kosongan kita buat, terus username passwordnya apa. Nanti di sini tinggal kita publish si data itu tadi. Kan tadi ada item ID-nya tadi ya, dia service kosongannya ada di URL mana gitu, terus organisasinya di alamat mana, terus username sama passwordnya. Nah, untuk nge-update-nya secara berkala itu saya pakai source-nya dari ini override feature service ini. Jadi ada S3 sendiri tuh ada engineer-nya nggak buat kayak open untuk teman-teman yang mau ngubah data. Jadi nggak hanya ngupdate CSV saja, tadi bisa ngupdate shapefile, terus vector tile, GeoJSON gitu ya. Jadi berbagai tipe data tuh bisa kita update ke web service-nya tadi gitu. Jadi nanti kalau udah terupdate nih ada message udah di override nih gitu si service-nya. Jadi kalau ada 3 berarti ada keterangan 3 service ini tuh udah sukses di override. Ya mungkin kalau scheduling teman-teman udah biasa, kalau pakai Windows ada Windows Task Scheduler ya untuk update si service ini bisa daily. Jadi sebenarnya data NASA tadi dia update-nya 2 kali sehari di jam 7 pagi sama di jam 7 malam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat gitu. Tapi intinya 2 kali sehari. Jadi mungkin teman-teman bisa buat update schedulernya juga 2 kali dalam sehari. Nah, untuk outputnya saya akan demoin sedikit ya di sini.
Jadi tadi kan udah dalam bentuk web service tuh. Kita visualisasiin dalam Maps hasilnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa pilih mau yang lihat dia 24 jam terakhir atau enggak. Terus bisa kita lihat nih yang banyak tuh di daerah Sumatera gitu ya. Misalnya 24 jam terakhir. Nah, kalau mau lihat ini tuh data terakhir yang diambil dari NASA itu tanggal berapa sih? Bisa kita lihat di sini. Tanggal 3 Desember ya. Sekarang tanggal 4 ya. Nah, terus untuk apa tadi ya confidence ininya untuk confidence percentage-nya gitu ya. Yang high itu ada berapa sih biasanya? Di situ ada apa kemungkinan kebakaran di daerah situ ya. Jadi di sini contohnya kalau kita zoom itu ada sekitar satu titik yang dia itu ini ya high nilainya. Jadi bisa jadi nih ini titik yang akan dikunjungi tim ini ya. Biasanya ada tim patrolinya gitu di lapangan untuk inspek apakah benar ini ada kebakaran atau enggak, atau cuma bakar sampah ya bisa jadi kan. Bakar sampah. Jadi tetap harus diinspek karena efeknya bisa besar kalau enggak kalau enggak ditanganin misalnya kayak gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja materinya. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mbak. Menarik sekali pemaparan materinya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Pertama dari Martanto, apakah bisa diimplementasikan untuk monitoring hotspot gunung api di Indonesia? Oke, kalau gunung api, sebenarnya kalau datanya ada ya, datanya tersedia, bisa-bisa aja sih kalau untuk monitoring ya. Ini kan tadi kebetulan datanya ada gitu tersedia. Tapi kalau untuk ini kan dia khusus untuk ini ya kebakaran lahan gitu ya. Jadi kalau gunung kan ketinggiannya udah beda tuh. Jadi si sensor ini tuh juga cara kerjanya dia emang kalau penginderaan jauh itu kan dia ada ada ketinggian ya, ada elevasi. Jadi dia tuh menghitung si confidence ini tuh juga dari ketinggian ini tuh gunung api atau enggak. Tadi terus pembakar kan bisa jadi ada yang bakar sampah atau enggak gitu ya. Jadi ada algoritmanya sendiri lah di sensornya untuk mendetek seberapa besar sih ini kebakaran gitu. Makanya tadi ada high, nominal sama low gitu. Tapi kalau untuk hotspot gunung api itu lain cerita mungkin ya pemonitoringannya, datanya juga mungkin beda dari yang ini. Gitu. Itu mungkin Mas Lutfi. Oke. Dan berikutnya dari Patrick Firmawan, Windows Test justru kayak clone jobs-nya Windows ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Biasanya saya pakai yang udah built-in aja. Mempermudah pekerjaan gitu ya. Tapi kalau di Linux juga mungkin teman-teman juga udah familiar mau pakai scheduler apa. Tapi di Windows biasanya saya pakai task scheduler. Jadi library-library dari Esra tadi arkisnya bisa dipakai untuk dua-duanya ya? Windows bisa, Linux bisa ya? Gimana Mas? Kalau package-nya tadi bisa dipakai di Windows dan bisa dipakai di Linux juga ya? Atau enggak? Sejauh ini sih kalau untuk package itu ada levelnya gitu loh. Kalau misalnya untuk kayak personal use gitu ya, bisanya cuma di Windows sekarang. Tapi kalau untuk mau di Linux itu bisanya ARGIS doang, ARPA itu belum bisa di Linux. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Iqbal Pahlawi. Mbak Cita, apakah dari pemantauan data virus seperti ini menginformasikan luas area kebakaran juga? Tadi mungkin saya sempat jelasin di awal tadi ya, kalau ada satu titik tuh di daerah itu, dia merepresentasikan 500 kali 500 meter gitu. Jadi bisa jadi titik itu dia ada kebakarannya seluas itu, bisa jadi lebih kecil gitu. Tapi yang jelas
ada di daerah sekitar 500 kali 500 km. Makanya harus ada inspeksi ya ke lapangan juga gitu untuk mengetahui apakah benar si kebakaran ini tuh seluas itu atau enggak gitu. Jadi titiknya belum tentu merepresentasikan si luas tadi gitu sih. Bisa jadi lebih luas, bisa jadi lebih kecil. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bima Prastyo Afif, requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan satu kesatuan sistem apa saja, Mbak? Requirement-nya kalau untuk tools tadi saya pakai ArcGIS Online. Mungkin kalau teman-teman emang ini berbayar gitu ya, tapi ada trial-nya selama 21 hari itu. Jadi buka arcgis.com aja tuh kita bisa ajukan trial selama 21 hari. Nah, nanti bisa dapat si kayak tadi ya CMS-nya. Tapi kalau teman-teman mau pakai open source itu juga bisa sebenarnya. Kayak yang penting punya package-nya, tahu mau pakai package apa aja. Tapi ini tuh karena simple ya, cuma pakai 2 package spasial. Kalau misalnya open source tuh dia bisa jadi lebih banyak ya, kayak harus punya GeoPandas, terus setting Gedal dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk satu yang sistem yang saya buat ini tuh dia butuh tadi ArcGIS Online sama si script Python-nya doang gitu. Untuk package-nya paling yang di luar built-in Python itu ada ArcPy sama ArcGIS gitu. Nah, di ArcGIS Online itu juga tadi ya bisa kita publish si data ini dalam bentuk web service gitu. Jadi cuma butuh script sama ArcGIS Online tadi itu. Untuk ya, toolsnya. Pertanyaan selanjutnya ada hubungan juga nih, Mbak. Dari Bayu Andrianto Wirawan, ArcGIS sudah memiliki service untuk langsung menampilkan data special spot dari NOAA atau modus yang mereka juga nearly real time. Apa keuntungannya dengan customisasi ArcPy? Jadi kalau yang di ArcGIS itu kan dia full ini ya, full satu dunia gitu kan. Tapi kita pengen Indonesia aja. Sebenarnya Lapan juga punya sih sebenarnya kan. Lapan tuh punya monitoring hotspot di Indonesia. Tapi sumbernya juga satelitnya NASA juga gitu kan. Cuma ada enhancement dari sisi Lapannya gitu. Nah, gunanya si ARPA ini sebenarnya tadi untuk clipping ya. Untuk nge-select secara area Indonesia itu yang mana hotspotnya. Jadi nggak satu Asia Tenggara kita tampilkan. Nah, mungkin kalau misalnya ada service yang dia khusus Indonesia doang gitu ya, langsung gitu, itu lebih enak ya, nggak perlu pakai ARPY tadi sih, sebenarnya langsung publish aja jadi web service. Itu sih untuk Mas Bayu ya. Ada satu pertanyaan lagi. Dari Alvin Listianto, apakah bisa dikonekkan ke GeoNode? Aduh, saya juga kurang tahu GeoNode ini apa. Akhirnya software juga, jadi open source ya, web based. GeoNode ya, interoperable apa? Software ya, atau sebenarnya kalau dia ini tuh dia kan scriptnya di backend ya. Tapi untuk web service-nya sendiri kalau udah di-publish itu dia bentuknya JSON. Jadi mau di-embed gitu di web lain gitu bisa. Tapi kan mungkin ya itu front end yang bisa nampilin ya dari si JSON ini tuh jadi bentuk map itu gimana gitu. Nah, kalau keuntungannya kan di sini kita nggak perlu jadi yang tadi saya tampilin websitenya itu dia built-in configuration gitu ya. Jadi kita tinggal konfigurasi, service-nya udah ada, dia tinggal nge-mapping gitu. Tapi kalau untuk dihubungkan dengan sistem lain mungkin bisa diambil si tadi ya web service JSON-nya, bisa dikonfigurasi ke website lain gitu.
Gitu sih paling untuk ini ya, GeoNote tadi. Oke. Tapi file formatnya sama kalau dibikin JSON-nya sesuai standar semua. Nanti kalau mau diekspor juga dari ArcGIS ke apapun juga harusnya bisa ya. Bisa nih Kak. Jadi outputnya itu bisa kita ekspor ke JSON gitu ya. Tapi dia base-nya JSON kan ya. Kita lebih spesifik nyebutnya GeoJSON. Format JSON-nya ArcGIS itu agak beda gitu dari GeoJSON biasanya. Karena dia ada kayak indentasi yang lebih banyak dibandingin JSON yang biasa kita lihat gitu sih. Jadi nanti mungkin agak tricky di sisi ini ya, nampilin ke website-nya gitu sih. Gitu. Oke. Jadi kalau mau kadang ada ya script yang buat ya ada flattening filenya itu juga masih bisa kan ya? Misalnya mau diformat, pindah ke biasanya software open source kayak sekarang kan ada kayak gitu. Bisa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau tanya sedikit aja sih Mbak. Jadi ini kalau yang hotspot ini udah kerjasama dengan lembaga apa? Jadi kan ada hubungan. Tadi BBS juga membahas seperti ini juga sebenarnya hutan. Katanya kalau ada yang visible light sama yang lain-lain bisa dipakai buat menganalisis macam-macam ya. Jadi mesti Esri sama ArcGIS bikin mesti juga banyak dipakai di pemerintahan, mungkin di swasta juga ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritain dikit udah apa aja yang dikerjain dengan solusi-solusi ini. Kalau hotspot sendiri kita emang lebih banyak kerjasama tuh ini ya ke private company justru. Kalau ke pemerintahan kita kerjasama juga sama KLHK, tapi untuk solusi yang lain gitu. Solusi hotspot sendiri kan mereka udah ngambilnya dari LAPAN tuh. LAPAN sendiri kan punya expertise di bidang ini kan ya. Jadi untuk software sendiri bisa jadi di belakang mereka campur gitu ya antara ArcGIS sama software lain gitu. Nah, tapi kalau di Esri Indonesia sendiri kita lebih banyak ke private company. Karena kan kalau kebakaran tuh bukan Indonesia aja yang kehilangan hutan ya, tapi mereka juga kehilangan lahan bisa jadi gitu kan. Makanya kita banyak kerjasama ke private company yang punya lahan yang cukup luas ya, lahan produksi yang cukup luas. Gitu. Untuk private company saya nggak bisa sebut mas, sorry. Ya, siap perusahaan ya. Iya. Ini menarik juga nih, berarti ya kebanyakan ya plantation gitu lah ya. Iya ya, plantation, forestry dan plantation ya. Pertanyaan lagi dari Bimo Prasetyo Abdul, apakah pernah mengalami hal latensi pada sistemnya? Bisa dijelaskan jika ada? High latency, sebenarnya cara kerja si script ini tadi tuh dia tergantung internet sih ya. Jadi terus tergantung sumber datanya juga kan. Kalau sumber datanya telat gitu kan, hari ini tanggal 4 ternyata yang terakhir tanggal 3 gitu. Jadi bisa jadi hari ini tuh ada kebakaran tapi kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu lumayan risky juga sih. Karena bisa jadi kebakarannya udah luas baru ada di sistem. Jadi tadi tergantung internet sih si sistem ini ya. Kalau internetnya kencang ya bisa jadi update-nya juga lebih cepat. Oke. Waktunya nggak bisa banyak, tapi masih ada lah 1-2 pertanyaan. Nanti saya dan Mbak Cita tunggu kalau mau ada yang mau nanyakan beberapa pertanyaan terakhir. Oh, data satelitnya ya kayak yang biasanya ya. Tadi kan ada NOAA dan lain sebagainya. Ada yang jangan-jangan Esri punya satelit sendiri gitu mungkin? Satelitnya mahal mas. Yeah. Datanya kita emang bergantung sama yang punya satelit sih. Ya biasanya yang banyak tuh kan NASA ya satelitnya untuk pemantauan bumi. Karena satelit juga ada sekarang ya, bisa beli eceran gitu kan? Gimana mas tadi? Kan sekarang belakangan juga ada sih kayak startup yang punya satelit sendiri dan datanya bisa dijual eceran juga. Saya kadang juga lihat, oh ternyata bisa sampai kayak gini ya.
Ada satelit pribadi gitu, cuma langganannya juga lumayan mahal ya. Ya, ya. Biasanya providernya juga bukan dari Indonesia, yang high resolution misalnya. Resi sendiri ya mestinya B2B semua ya, nggak ada yang cuman satu kecil-kecilan gitu, nggak ada ya? Kita biasanya lebih ke partneran ya sama mereka. Oh gitu, ada ya, berarti ya eceran juga ada semacam partner untuk juga solusinya Ya, gitu ya. Oke. Kan kayak tadi ada peta bumi gitu ya. Nah itu sebenarnya source-nya ada banyak gitu. Nah kita partneran sama mereka, sama Garmin, HERE gitu kan ya. Ada banyak source-nya. Ada NOAA dan lain-lain lah. Oke. Terakhir mungkin kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir, kalau ada yang mau nanya lagi. Kalau enggak, mungkin terakhir dari Mbak Citra, boleh mungkin ada concluding remark ya, kalau misalnya ada yang mau ditampilkan, ada yang mungkin punya project open source di GitHub yang mau dibagi ke teman-teman, atau mungkin ada event, silakan mau dari Isra ada apa gitu. Kalau project open source sih sebenarnya saya lebih ke pengguna ya. Saya ini sih nggak bisa nampilin linknya, saya nggak taruh di slide. Tapi saya punya GitHub, di situ saya suka upload beberapa script yang ini ya untuk keseharian gitu. Jadi kadang saya kalau lupa buka itu terus gitu. Jadi ada script-script yang emang berguna untuk pekerjaan sehari-hari kayak ini ya, tadi untuk publish, untuk geoprocessing dan lain-lain. Biasanya saya update di GitHub sendiri. Ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak, terakhir dari Fitri Wibowo. Apakah data dari NASA yang paling mendekati real time? Kira-kira bagaimana supaya benar-benar mendekati real time? Nah itu dia, real time ini kan beneran kayak saat itu terjadi eventnya langsung ada ininya ya, langsung terkolek datanya. Nah masalahnya kalau NASA ini kan dia keliling satu bumi gitu ya, jadi dia bilang ya paling cepat dia bisa nge-coverage itu tadi 2 kali sehari. Jadi tidak benar-benar real time yang kayak kita inginkan gitu. Ya karena kan keliling Indonesia aja dia bisa di jam berapa gitu kan untuk keliling Indonesia. Jadi bisa di hari keberapa juga. Nah jadi untuk real time kayaknya dari NASA sendiri itu kan dia fokusnya emang untuk memantau bumi gitu ya. Jadi yang untuk real time juga kayaknya ya tadi paling 2 kali sehari dia untuk update-nya. Untuk mendekati real time tadi mungkin bisa nggak real time sih, tapi lebih ke historical ya. Kayak misalnya tadi kita udah punya pattern gitu selama 5 tahun ke belakang. Nah nanti kita bisa buat semacam analisis kalau time series gitu ya. Jadi misalnya di jam ini biasanya ada hotspot di sini gitu. Dilihat dari cuacanya, cuaca kan dia real time tuh. Jadi bisa dilihat dari cuacanya, suhu buminya dan lain-lain. Nanti bisa jadi ada hotspot nih di sini gitu. Jadi kayak bisa ngebuat analisis prediktif malah ya, prediktif dari yang dia data historical tadi gitu. Tapi untuk real time sendiri kayaknya belum sejauh itu ya. Oke. Kayaknya udah terakhir banget nih Mbak. Oke, mungkin terakhir lah ada kata-kata terakhir dari Mbak Citra untuk kita yang lain. Kata-kata mutiara gitu Mas. Awalnya conclusion remarks, kalau misalnya ada apa ya, pesan sponsor mungkin. Pesan sponsor sih nggak ada. Sebenarnya saya ikut PyCon ini juga untuk memperkenalkan GIS lebih ini ya, lebih banyak ke teman-teman. Kalau PyCon tuh biasanya kan isinya anak-anak computer science yang data scientist isinya gitu ya, programmer, software engineer gitu. Mungkin untuk GIS ini kayak ilmu tambahan dan mungkin
di masa depan juga semua orang bakal kenal GIS gitu. Itu sih Oke, pesan siap. sponsornya. Menarik sekali ya Mbak. Ya kalau mau lanjut lagi masih ada di launch ya, silakan nanti Mbak Cita juga mungkin akan ikut-ikut di room lain juga. Nanti silakan kalau mau ada yang mau nanya lagi. Setelah itu cukup dari saya, cukup dari Mbak Citra juga. Sesi 2 kita akhiri sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lutfi. Ya, kita